Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi UPN Veteran Jakarta yang beranggotakan kelompok yang pertama Deviti Subagio, NIM 19/11/2001, yang kedua adalah Vita Putri Utami, NIM 19/11/2005, yang ketiga ada Zara Bahira, NIM 19/11/2006, yang keempat ada Adinda Najanul Hakim, NIM 19/11/2007, dan yang kelima ada Fadia Alika Ramadhani, NIM 19/11/2014. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai apa itu analisis laporan keuangan. Materi itu sendiri yang pertama ada pengertian analisis laporan keuangan, yang kedua ada tujuan analisis laporan keuangan, yang ketiga ada metode analisis laporan keuangan, dan yang keempat ada teknik analisis laporan keuangan. Nah, sebelum kita menganalisis laporan keuangan, kita harus mengetahui pengertian analisis laporan keuangan. Berikut menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Harry. Analisis laporan keuangan adalah suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut guna mendapatkan pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Yang kedua adalah Leopold A. Bernstein. Analisis laporan keuangan adalah proses penerapan metode dan teknik analitis atas laporan keuangan dan data atau informasi lainnya untuk melihat dari laporan itu berbagai ukuran dan hubungan tertentu yang sangat bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, ada tujuan analisis laporan keuangan. Pada dasarnya tujuan dari ALKI yaitu untuk membantu para pengguna laporan keuangan dalam memperkirakan masa yang akan datang suatu entitas dengan cara membandingkan, mengevaluasi, dan juga menganalisis tendensi dari aspek keuangan suatu entitas. Menurut Bernstein, tujuan dari analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada screening, untuk dapat mengetahui kondisi dan juga situasi suatu entitas dan laporan keuangan tanpa harus terjun secara langsung ke lapangan. Yang kedua ada understanding, informasi yang masih mentah dari laporan keuangan akan menjadi lebih detail, mendalam, dan luas. Yang ketiga ada forecasting, agar dapat memprediksi atau meramalkan keadaan keuangan suatu entitas atau perusahaan di masa depan. Yang keempat ada diagnosis, agar dapat menggambarkan atau melihat berbagai kemungkinan masalah yang terjadi, baik dalam manajemen operasi, keuangan, atau masalah lainnya. Dan yang terakhir ada evaluation, menilai berbagai pencapaian atau prestasi yang sudah dicapai oleh semua pihak yang mengelola perusahaan. Metode analisis laporan keuangan. 1. Metode horizontal atau dinamis. Metode horizontal adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode, sehingga akan diketahui perkembangannya. Artinya, metode ini menjadikan periode sebelumnya sebagai dasar untuk melakukan perbandingan terhadap laporan pada periode sekarang dan seterusnya. Kedua, metode vertikal atau tetap atau statis. Metode vertikal adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada periode tertentu, yaitu dengan melakukan perbandingan antara pos satu dengan yang lainnya pada laporan keuangan di periode yang sama. Teknik analisis laporan keuangan. Terdapat beberapa teknik yang dapat dipakai untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan. Berikut beberapa teknik yang digunakan dengan berbagai metode. Pertama, teknik komparatif atau perbandingan. Teknik komparatif atau teknik perbandingan adalah teknik yang digunakan untuk melakukan analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk 2 periode atau lebih dengan menunjukkan
data absolut atau berbagai jumlah dalam satuan rupiah. Kenaikan ataupun juga penurunan dalam jumlah rupiah. Kenaikan ataupun juga penurunan dalam persentase. Perbandingan yang dinyatakan dalam bentuk rasio. Terakhir ada persentase total. 2. Teknik analisis tren atau tendensi. Teknik analisis tren adalah teknik yang digunakan untuk mengetahui tren atau tendensi dari kondisi keuangan perusahaan, apakah menunjukkan kecenderungan tetap, naik, atau bahkan menurun. Tiga, teknik analisis laporan dengan persentase per komponen atau common size statement. Teknik analisis laporan dengan persentase per komponen adalah teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada setiap aktiva terhadap total aktivanya. 4. Teknik index time series. Teknik index time series adalah teknik analisis terhadap informasi historis yang dibutuhkan untuk melihat berbagai tren yang mungkin terjadi. Selanjutnya bisa menganalisis apa yang terjadi di balik angka tren-tren tersebut. Dalam metode ini, berbagai macam perubahan struktural yang akan berdampak terhadap angka-angka keuangan harus diperhatikan. Teknik analisis rasio. Teknik analisis rasio adalah suatu teknik analisis untuk mengetahui hubungan dari setiap akun tertentu yang terdapat di dalam laporan posisi keuangan atau neraca atau laporan laba rugi secara individu atau gabungan dari kedua laporan tersebut. Ada 7 macam rasio keuangan yang sering digunakan, yaitu rasio likuiditas. Adalah rasio yang membicarakan apakah perusahaan bisa melunasi atau membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancarnya atau tidak, dengan rumus karena rasio sama dengan aset lancar per utang jangka pendek. Rasio solvabilitas adalah rasio yang berbicara apakah suatu entitas bisa melunasi semua utangnya atau tidak, dengan rumus debt to equity rasio sama dengan total utang per total modal. Rasio profitabilitas adalah rasio yang berbicara tentang apakah suatu entitas bisa menghasilkan keuntungan atau profitable atau tidak, dengan rumus return on equity sama dengan laba bersih per total modal. Rasio pasar atau dividend yield. Rasio pasar adalah sekumpulan rasio yang membicarakan tentang nilai perusahaan relatif terhadap nilai buku perusahaan. Rasio ini terdiri dari dividend yield, price earning ratio, price to book value. Dividend yield, dividen per saham sama dengan pembayaran dividen per jumlah saham beredar. Dividend yield sama dengan dividen per saham per harga saham. Price earning ratio, earning per share sama dengan laba bersih per jumlah saham beredar. Price earning ratio sama dengan harga saham per earning per share. Price to book value sama dengan total modal per jumlah saham beredar. Price to book value sama dengan harga saham per book value. Rasio arus kas bebas adalah rasio yang membicarakan sisa perhitungan arus kas yang dihasilkan oleh perusahaan pada akhir periode keuangan atau setelah dikurangi belanja modal untuk pengembangan perusahaan. Book value sama dengan arus kas operasi dikurang belanja modal. 6. Teknik analisis sumber dan penggunaan dana adalah teknik analisis yang dipakai untuk mempelajari bagaimana suatu entitas atau perusahaan dalam mengaplikasikan kebijakan investasinya dan mengaplikasikan kebijakan finansialnya selama periode tertentu dari kegiatan operasinya atau pada umumnya 1 tahun. 7. Teknik analisis break-even point. Teknik analisis break-even point adalah suatu analisis untuk dapat menentukan tingkat penjualan yang harus diraih oleh suatu entitas supaya entitas tersebut tidak mengalami kerugian, namun juga belum mendapatkan keuntungan. 8. Teknik analisis gross profit.
Teknik analisis gross profit adalah suatu analisis yang bertujuan untuk mengetahui berbagai macam sebab perubahan laba kotor suatu entitas dari suatu periode ke periode lainnya atau perubahan laba kotor dari suatu periode dengan laba yang dianggarkan untuk periode tersebut. 9. Teknik Dupan Analisis. Dupan analisis adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya dan bisa mengukur tingkat profit atas penjualan yang didapatkan oleh perusahaan. Analisis ini dipakai dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas perusahaan dalam memutar modalnya. Contoh analisis laporan keuangan perusahaan terbuka. Berikut merupakan contoh analisis laporan keuangan PT Gudang Garam Terbuka periode 2010-2014. PT Gudang Garam Terbuka adalah produsen rokok kretek yang terkenal di Indonesia. Didirikan pada tanggal 26 Juni 1998 oleh Surya Wonowijojo di Kediri. Pada akhir tahun 2014, PT Gudang Garam Terbuka dengan pangsa pasar rokok dalam negeri sekitar 21,9%. PT Gudang Garam Terbuka menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 33.575 orang yang sebagian besar terlibat dalam produksi rokok. PT Gudang Garam Terbuka mempunyai fasilitas produksi di 2 lokasi, yaitu di Kediri dan di Gempol. PT Gudang Garam Terbuka juga mempunyai fasilitas percetakan kemasan rokok dan juga mempunyai 3 anak perusahaan, yaitu PT Surya Madistrindo sebagai distributor, PT Surya Pemenang sebagai produsen kertas karton kemasan rokok gudang garam, dan PT Surya Air sebagai penyedia jasa penerbangan tidak terjadwal. Analisis vertikal common size. Berikut merupakan laporan analisis common size neraca. Pada analisis common size menunjukkan bahwa PT Gudang Garam Terbuka menginvestasikan aset sebagian besar pada aset lancar, yaitu secara berurutan dari tahun 2010 sampai dengan 2014 sebesar yang tertera dari total aset. Komposisi aset lancar dari tahun 2012 sampai 2014 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2010 sampai 2011. Sedangkan untuk komposisi aset tidak lancar mengalami kenaikan dari tahun 2012 sampai 2014 dan mengalami penurunan dari tahun 2010 ke 2011. PT Gudang Garam Terbuka pada tahun 2010 sampai dengan 2014 menginvestasikan sebagian besar asetnya pada persediaan, yaitu sebesar yang tertera dari total aset perusahaan setiap tahunnya. Pada pos pasif, kewajiban jangka pendek lebih dominan dari total kewajiban perusahaan. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2011 ke 2012, sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan. Untuk kewajiban jangka panjang dari tahun 2010 sampai dengan 2014 mengalami penurunan. Untuk jumlah ekuitas atau modal, komposisi ekuitas lebih dominan dibandingkan dengan komposisi kewajiban pada pos pasif. Pada tahun 2010 ke 2011 terjadi penurunan ekuitas. Sedangkan pada tahun 2011 ke 2012 terjadi kenaikan. Dan terjadi penurunan kembali dari tahun 2012 sampai 2014. Besarnya komposisi ekuitas mencerminkan kuatnya posisi perusahaan di tahun 2010. Tentunya hal tersebut memberikan keuntungan bagi para pemegang saham PT Gudang Garam Terbuka. Analisis horizontal komparatif. Berikut contoh tabelnya.
Dengan metode analisis horizontal dan dengan teknik komparatif memperlihatkan untuk aset lancar dari tahun 2010 ke 2011 mengalami kenaikan sebesar 32,62%, tahun 2011 ke 2012 turun sebesar 1%, pada tahun 2012 ke 2013 naik sebesar 16%, pada aset tidak lancar pada tahun 2010 ke 2011 sebesar 11,5%, kemudian meningkat dari tahun 2011 ke 2012 menjadi 43%, selanjutnya mengalami penurunan sampai tahun 2014. Total kewajiban jangka pendek mengalami kenaikan dari tahun 2010 ke 2011 sebesar 60%, dari 2011 ke 2012 mengalami kenaikan sebesar 2%. Kenaikan ini signifikan pada tahun 2011. Total kewajiban jangka panjang tidak mengalami perubahan yang drastis selama tahun 2010 sama dengan 2012, namun pada tahun 2013 naik sebesar 14,36% dan langsung turun drastis pada tahun 2014 sebesar minus 4,02%. Tahun 2011 kewajiban jangka panjang naik 7%. Pada posisi jumlah ekuitas tidak mengalami perubahan drastis, namun terdapat hal menonjol di bagian non-controlling interest yaitu mengalami penurunan sebesar 14% pada tahun 2012. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.